Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, lama nggak bikin video ya. Kali ini saya ingin sedikit berbagi tips dengan teman-teman, eh, karena beberapa hari banyak juga pertanyaan yang masuk dari teman-teman tentang tips dan triknya kultur kutu air pakai sistem green water atau si air hijau ya teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman yang ngikutin channel saya, banyak cara yang sudah saya dokumentasikan, namun si air hijau ini adalah salah satu favorit saya teman-teman ya. Jadi kalau cuacanya sudah bagus, memang saya sering dan pastinya akan menggunakan si sistem air hijau ini. Tapi yaitu banyak juga teman-teman yang masih penasaran dan masih gagal, masih coba-coba tapi belum berhasil dan lain sebagainya. Nah, kali ini teman-teman bisa sedikit simak video saya, bukan bermaksud menggurui ya sekali lagi, tapi berbagi pengalaman apa saja yang menjadi titik-titik kesalahan yang pernah saya lakukan ketika saya kultur kutu air menggunakan si air hijau. Oke, yang pertama teman-teman, kalau ada yang tanya sama saya apa yang harus pertama kali dilakukan, oke, saya selalu akan mengawali dengan siapkan wadah tempat kita kultur itu yang banyak ya. Kenapa? Sistem air hijau ini teman-teman, mungkin teman-teman udah tahu dia butuh pematangan 7 hari untuk si air hijaunya saja ya. Sementara itu setelah dia matang 7 hari baru si starter kutu air itu masuk, dan dia butuh waktu 3 hari untuk dalam kondisi puncak atau yang sering teman-teman kenal dengan sebutan ngebum ya, booming. Nah, jadi kalau di total kita bisa menikmati si kutu air itu untuk pakan ikan kita paling tidak adalah 10 hari teman-teman ya. Jadi 10 hari teman-teman harus menunggu dan bersabar, sekali lagi bersabar ya, untuk menikmati si kutu air itu. Jadi kalau teman-teman punya tempat cuma satu, teman-teman akan nunggu selama 10 hari kekosongan waktu itu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman punya 10 wadah, 10 ember misalnya, setiap harinya teman-teman akan melakukan kegiatan pemupukan. Jadi nanti setelah 10 hari bakalan teman-teman akan panen setiap hari ya. Akan panen setiap hari teman-teman. Nah, karena siklus pembuatan pupuknya sudah kontinu ya, sudah kontinu itu. Jadi selain itu juga teman-teman akan menghilangkan kejenuhan karena menunggu si kutu air itu akan banyak. Nah, itu kalau saya dulu memang saya cuma punya wadah satu teman-teman ya, makanya menunggunya lama dan kita cenderung memaksa si kutu air itu dalam tanda kutip inginnya banyak tapi dalam waktu yang singkat, 1-2 hari saja inginnya banyak, tetapi tidak bisa teman-teman ya, karena proses pemupukan akan selesai minimal
dalam waktu 7 hari ya, 7 hari. Nah, setelah itu air juga akan berganti teman-teman. Kalau saya pribadi perhitungannya setiap 14 hari si air itu harus ganti ya. Setiap 14 hari si air harus ganti total. Kalau misalkan teman-teman punya ember atau kolam, dia harus dihabiskan airnya dan dipupuk ulang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi prosesnya seperti itu terus. Jadi kalau teman-teman punya tempatnya cuma satu, ya nanti akan mengakibatkan kebosanan seperti saya dulu, dan memaksa si dalam tanda kutip si kutu air itu banyak. Jadi akhirnya yang terjadi malah tidak banyak. Ya, itu kesalahan yang sering yang dulu pernah saya lakukan. Akhirnya apa? Saya nyicil beli ember satu, akhirnya jadi banyak ya. Nah, apa namanya, tidak harus langsung banyak, tapi bisa bertahap, dan akhirnya nanti teman-teman juga akan punya ember banyak. Nah, setelah itu teman-teman akan bisa panen tiap hari. Ingat teman-teman, tiap hari bisa dipanen. Nah, nanti selama video ini akan saya selip-selipkan beberapa contoh ya, video yang sudah saya buat, pertumbuhan kutu airnya gimana. Nah, teman-teman nanti bisa simak. Oke, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah sinar matahari teman-teman. Nah, jadi si air hijau ini kan alga ya, fitoplankton. Nah, jadi dia butuh sinar matahari untuk dia tumbuh berkembang. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman menata si ember atau wadahnya itu supaya terkena sinar matahari secara maksimal. Kalau tempatnya teman-teman memenuhi, teman-teman bisa jejerkan si ember atau wadah itu arahnya timur ke barat ya, atau barat ke timur lah. Kenapa? Karena dia akan terkena matahari dari pagi sampai sore ya teman-teman. Dia akan terkena matahari dari pagi ke sore. Tapi kalau teman-teman menjajarkan si ember atau wadah dari utara ke selatan, dia akan sangat sedikit terkena matahari. Nah, ini memang saran ya, nanti tergantung teman-teman peletakannya di rumahnya gimana. Nah, teman-teman bisa sesuaikan. Yang jelas sinar matahari itu sangat penting untuk sistem ini ya teman-teman, karena memang si fitoplanktonnya, si alganya itu memang sangat membutuhkan sinar matahari untuk menunjang kematangan si alganya itu ya teman-teman. Jadi pastinya 7 hari dia akan matang. Kalau sinar mataharinya kurang, bisa lebih dari 7 hari. Nah, nanti teman-teman akan nambah waktu lagi untuk menikmati si kutu air.